Nadiem ini merubah, yang merubah sama sekali itu bukan cuman kata-kata saja. Dia merubah dari semua sisi. Sampai ini keyakinan saya atau pendapat saya pribadi, sampai kayaknya nggak ada celah yang nggak dirubah sama Nadiem. Anies Baswedan tuh nggak? Iya. Ya, nggak punya dia kurikulum. Dia hanya melanjutkan saja. Dan kalau ada yang bilang gini, kayaknya 2024 ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum, tebakan saya sih kayaknya nggak mungkin. Assalamualaikum TV, Jelegar, jelegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya BJ di Saung Langit. Dan mudah-mudahan sahabat Saung Langit semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan nikmat sehat, dan juga tentunya lahir dan batin. Kali ini sesuatu yang berbeda tentunya, karena akan sedikit atau lebih spesifik membahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Ada perubahan apa dalam pendidikan di Indonesia? Dari kurikulum terdahulu sampai dengan kurikulum yang sekarang. Dan kita akan hadirkan tentunya adalah salah satu atau pendidik. Beliau adalah Mang Guru. Jadi kalau sahabat Saung Langit melihat face-nya tentu tidak asing, karena beliau adalah bisa disebut kembar identik dengan Guru Gembul. Jadi kalau Guru Gembul itu dipanggilnya Kang Guru, tapi di sini kita akan menghadirkan Mang Guru Iwan. Gimana Mang Guru Iwan, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah mengundang saya ke saung yang ada langitnya. Biasanya saung ada gentengnya ya. Saung ada langit. Ya begitulah. Saung Langit itu identik dengan tempat berteduh. Saung Langit ini identik dengan tempat singgah. Jadi siapapun dan dari manapun bisa dipersilahkan untuk hadir di sini. Nanti mungkin tidak lepas dari perpolitikan yang ada di Indonesia itu sendiri nanti. Entah siapa nanti akan kita panggil, karena ini kan sudah masuk tahun-tahun politik nih. Tahun-tahun politik udah semakin memanas suhu politiknya, tapi mudah-mudahan tetap dengan kondisi yang aman. Amin. Seperti yang Saung Langit kemarin gembor-gemborkan bahwa khususnya di Cirebon ini kerukunan itu sudah terjalin sangat bagus, sehingga untuk toleransi itu sendiri sudah tidak perlu dibahas. Karena mungkin kalau sahabat-sahabat Saung Langit yang sudah pernah ke Cirebon itu akan indah sekali di Cirebon. Gereja, masjid, pura, dan vihara itu letaknya sangat berdekatan sekali. Jadi dengan suhu politik yang memanas ini tidak akan berpengaruh apapun khususnya di Cirebon, dan selama ini Cirebon aman-aman saja. Tapi kembali bahwa saat ini kita tidak akan membahas tentang politik tentunya. Yang akan kita diskusikan di sini adalah soal pendidikan, yang itu berkaitan dengan perubahan kurikulum. Nah, yang pernah kita dapatkan info tentang kurikulum di dunia pendidikan ini, Bang Guru, bahwa ada perubahan. Sekarang itu ada kurikulum yang dinamakan implementasi kurikulum merdeka. Nah, ada yang berpendapat bahwa implementasi kurikulum merdeka atau IKM ini sifatnya hanya proyek, hanya dengan menghabiskan anggaran yang sangat besar, yang itu sebetulnya tidak ada perubahan apapun dengan kurikulum yang terdahulu, hanya berganti nama saja, hanya berganti istilah saja. Nah, itu gimana Bang Guru? Tentang IKM itu apa sih sebetulnya, dan
perubahan yang signifikan dari kurikulum yang terbaru ini seperti apa? Efek untuk pendidik dan murid itu bagaimana? Oke, gini. Tadi dikatakan bahwa tahun 2024 itu ada tahun politik gitu ya. Betul. Tapi bagi pendidik itu juga spesial karena tahun 2004 adalah penentuan secara resmi kurikulum merdeka itu akan digunakan apa enggak di tahun 2024 juga. Penentuan. Oh, berarti itu belum didiktikan ya? Belum didiktikan. Ini masih tahapnya prototipe. Jadi kurikulum yang kita laksanakan ini selama 2 tahun ini adalah masih prototipe yang nanti akan digunakan di tahun 2024. Jadi masih proses riset, masih proses percobaan segala macam sih. Ya oke, tadi dikatakan kurikulum gitu ya. Benarkah kurikulum ini hanya berganti nama gitu kan? Wajar saja sih kalau ada yang berpendapat seperti itu karena sebenarnya kurikulum itu juga dikatakan kalau ganti presiden ganti kurikulum, gitu kan? Kalau ganti menteri ganti pendidikan ganti lagi ya. Sehingga terkesan ribet banget sih. Gitu. Itu ribet kesannya gitu. Kalau ini yang dikatakan orang awam, saya nggak begitu apa ya, nggak tahu sih gitu untuk berkomentar. Tapi kalau ini komentarnya dari pendidik, ya ini bikin ketawa aja. Iya. Nah ini kan masih jadi kontroversi justru di antara pendidik ini sendiri gitu. Masih gontok-gontokan. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, kurikulum di negara kita tuh sudah berubah 11 kali. 11 kali berubah. Pertama kali itu tahun 1947. 1947 itu berbau politik karena dulu pendidikan eranya Belanda diubah menjadi era Indonesia gitu ya. Dan situ dilihat bahwa perubahan yang dimaksud dari era Belanda ke era Indonesia itu perubahan politik. Tapi di sana fokusnya bukan di kognitif, bukan di kecerdasan, tetapi bagaimana pelajar itu mencintai Indonesia. Gitu. Hanya pada budi pekerti, karakter hanya itu satu doang. Nah itu dibikin 1947 tapi digunakannya 1950 gitu. Kalau dari sejarahnya nih awal gitu ya, perubahan terus. Jadi dari 5 berarti 5 tahun semenjak deklarasi atau proklamasi kemerdekaan itu. Proklamasi kan 1945. 47 dibikin, 47 dipakainya baru dipakai gitu. Tapi begitu 1952 baru dipakai 2 tahun udah rubah lagi gitu. Gitu udah rubah lagi. Jadi kurikulum tuh ada perubahannya cepat, ada perubahannya lama. Gitu. Apakah mengikuti era atau masa? Betul. Itu menyesuaikan dari sisi politiknya, dari sisi perkembangan di masyarakatnya gitu. Nah, kalau bilang kurikulum itu berganti kalau presiden ganti. Kurikulum 11 presiden berapa? Ada 10? Nggak ada. Iya kan? Nggak nyambung kan gitu ya. Apalagi ganti menteri, ganti kurikulum. Menterinya sekarang udah 43 sekarang, harusnya ganti 43 kurikulum gitu kan ya. Itu kan berarti sebetulnya terjadi penyempitan sudut pandang kalau dari hal itu ya. Jadi saya pernah ditanya gitu, dalam satu mengisi materi tentang kurikulum gitu. Dan salah satu pertanyaan, kenapa sih kurikulum itu berubah-ubah terus? Dia tanya, Ibu mau jawabannya ringkas atau mau jawabannya detail ya? Ringkas aja Pak, supaya gampang dimengerti. Oke. Karena kurikulum bukan kitab suci, saya bilang. Iya. Gitu kan? Iya. Gampang sih Pak. Kurikulum itu bukan kitab suci, ya pastinya harus berubah. Ya, dan itu tidak jadi permanen lah ya. Iya, nggak ada. Itu menunjukkan bahwa kurikulum itu hebat. Gitu. Kurikulum itu kalau nggak dirubah nggak hebat. Gitu. Iya. Ya, karena kurikulum itu harus menyesuaikan, beda sama kitab suci. Iya. Ya kan, itu bukan buatan manusia kan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kurikulum itu harus berubah? Karena masyarakatnya berubah. Nah, salah satu yang membuat kurikulum harus dirubah adalah ketika kurikulum 2013 itu tidak bisa mengikuti perkembangan. Adanya COVID. Selesai itu
kurikulum, adanya COVID, kita lost learning. Kita nggak bisa belajar dengan adanya. Kalau nggak dirubah, udah selesai itu pendidikan Indonesia. Karena udah nggak bisa, udah goyang. Maka keluarlah kurikulum darurat. Gitu. Jadi Kurikulum darurat. bukan tidak berfungsi lagi, tapi tidak bisa dipakai Tidak dalam bisa kondisi dipakai. COVID kemarin. Makanya langsung keluar kurikulum darurat. Nah, ketika kurikulum darurat, semuanya sadar bahwa kurikulum ini harus ganti. Karena dunia akan berubah. Makanya ada istilah apa tuh namanya? The new normal. Ya kan gitu. Kurikulum akan berubah. Maka dari situ kurikulum harus berubah. Ini yang luar biasa nih. Ketika Nadiem ini merubah, yang merubah sama sekali itu bukan cuman kata-kata saja. Dia merubah dari semua sisi. Sampai ini keyakinan saya atau pendapat saya pribadi, sampai kayaknya nggak ada celah yang nggak dirubah sama Nadiem. Oh, jadi pencetus perubahan kurikulum ini adalah Menteri Pendidikan itu sendiri? Iya, tapi tidak semua Menteri Pendidikan itu mencetuskan kurikulum. Anies Baswedan tuh enggak? Iya. Ya, nggak punya dia kurikulum. Dia Hanya melanjutkan saja. hanya melanjutkan saja. Dan kalau ada yang bilang gini, kayaknya 2024 ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum. Tebakan saya sih kayaknya nggak mungkin. Karena yang dirubah oleh Nadiem ini luar biasa. Itu gayanya udah beda banget. Nggak akan kelihatan bahwa nggak ada yang masih apa namanya, cuman ganti kata, ganti apa. Kayaknya nggak kelihatan. Ini luar biasa untuk Nadiem. Tapi dengan sudut pandang bahwa ini adalah pengakuan dengan bahwa Nadiem Makarim itu terlepas dari unsur politik lah ya tentunya, dan tidak kenal sama sekali kan dengan Nadiem Makarim. Enggak kenal, dan saya tidak punya kepentingan apa-apa. Karena di HP saya pelanggan Grab. bukan itu. Gitu ya. Nggak ada kepentingan. Cuman ya apa ya? Saya suka dengan gayanya aja, gayanya. Nah, ini kan kenapa saya hadirkan Mas Andri sendiri di sini? Karena kita kan dari generasi yang sebetulnya berdekatan, tapi mungkin sudah ada perubahan kurikulum dari zaman saya dengan Mang Guru dan Andri ini sendiri, walaupun jaraknya tidak jauh gitu. Dari dulu pertama zamannya saya itu apa sebelum catur wulan, terus geser ke semester. Oke. Itu sistem struktur kurikulumnya itu. Tapi kalau kita yang dipakai itu kurikulumnya CBSA. Dia penyempurna dari kurikulum siswa aktif. Iya, dia penyempurna dari kurikulum 1975. Iya. Tetapi di kurikulum Merdeka ini dipakai lagi nih yang CBSA nih. Oh, dipakai lagi dari pendekatannya. Namanya konstruktivisme. Jadi sebuah pendidikan yang dia bilang gini, kamu kalau mau ngajarin siswa itu, biarkan siswa mengalami pengalamannya sendiri. Bukan kamu ngasih teorinya, tapi biarkan dia dapat teorinya dengan pengalamannya dia sendiri. Gitu kata-kata konstruktivisme. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini, kalau kita ingin rokok ini, misalnya rokok ini, rokok ini mengandung nikotin, ini bahaya gitu. Kita nggak ngasih tahu itu. Tapi si anak dia harus mencari tahu. Sehingga dia memiliki statement, ada yang mengatakan rokok ini baik, ada yang mengatakan rokok ini baik, tanpa dari guru informasi ini. Jadi lebih aktif ya. Lebih aktif. Dia aktif. Dia sendiri yang ibarat istilah ini metakognitif. Dia memiliki strategi sendiri untuk mencari tahu tentang rokok tersebut. Bukan berarti disuruh rokok ya? Bukan berarti disuruh rokok gitu. Ataupun nanti dia akan memilih merokok apa tidak, itu tergantung dari pengetahuan dianya kan. Oh. Jadi yang membentuk itu. Jadi tidak ada doktrin, tetapi yang ada adalah bagaimana dia secara inquiry gitu. Apa membuat penelitian sendiri, itu yang diarahkan. Jadi idenya itu sebenarnya malah dari pencetus kurikulum 1947, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu sekarang dipakai lagi. Filosofinya. Dulu kita pakai filosofinya orang-orang barat, Bloom, Wijin segala macam itu. Nah, sekarang itu udah pakainya
lokal lagi nih. balik lagi. Balik lagi, Nah, makanya itu guru saya tuh Ki Hajar Dewantara tuh. pastilah orang-orang Taman Siswa pasti kenal siapa Ki Hajar Dewantara. Makanya sistem amongnya di dalam Taman Siswa itu udah mulai dipakai lagi. Itu bagaimana cara mungkin di apa pernah nggak gini, di Taman Siswa itu ketika gurunya itu ya ibaratnya apa ya dibully sama siswanya itu, Iya. besok gurunya datang lagi dan besok siswanya datang lagi kan Iya. gitu. Iya. Kenapa nggak dikeluarin gitu kan? Bilangnya kalau saya keluarin gimana? Namanya Taman Siswa itu untuk mendidik anak yang seperti ini Betul. gitu ya. Jadi kan seperti itu, bukan main keluar aja gitu. Tapi bagaimana kita bukan cuma mengajar tapi mendidik. Nah ini nanti gabungannya adalah di kurikulum ini lebih fokusnya di mana di karakter. Makanya nanti orang tua tidak jangan melihat anak sukses tidaknya belajar tuh itu bukan hanya dari kepintaran matematika, kepintaran bahasanya, kepintaran IPA-nya, enggak di situ. Tapi bagaimana memanfaatkan matematika itu untuk hidup dia, hanya bertahan hidup, untuk bermasyarakat. IPA-nya digunakan untuk apa namanya? Ilmu-ilmunya bermanfaat buat orang banyak. Ketika belajar bahasa Indonesia maka dia harus bisa berbahasa yang baik, yang sopan, seperti itu. Jadi penggunaan ilmu-ilmunya itu sebenarnya yang nanti akan. Nah, makanya kita akan, kalau dulu kita kenalnya P4. Iya. Kalau sekarang ada namanya P3. Jadi semua aktivitas guru, semua aktivitas sekolah itu ujungnya adalah bagaimana mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila. Gitu. Ada 6 tuh. Gitu. Jadi intinya gitu. Jadi anak sekolah tuh yang pertama dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu satu. Yang kedua berkebinekaan global. Jadi anak itu selain beriman, dia memiliki agama, dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan, dia juga harus berkebinekaan, mengakui adanya pluralisme, perbedaan-perbedaan, menanamkan nilai-nilai kebinekaan itu sendiri. Kemudian juga anak itu harus mandiri, gotong royong. Ini yang hilang, gotong royong, betul. gitu kan? Wah, udah hilang banget. Hilang. Kemudian kemandirian, karena kita generasi strawberry, gitu. Kemudian juga ada nalar kritisnya sekarang udah nggak ada, gitu kan? Nah, kreatifnya itu yang diinginkan, gitu. Jadi bukan hanya pintar, hanya cerdas, pintar saja gitu, tapi ada 6 dimensi ini yang harus dimiliki pelajar Pancasila. Nah, poin mendasar dari IKM ini sendiri yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya tuh apa sih? Oke, bahasa gampangnya gini. Kurikulum dulu tuh ketika seorang guru masuk ke kelas, Iya. dalam mata guru tuh cuma satu. Kalau anak saya pintar ya berarti pintar semua. Kalau anak saya nggak pintar ya nggak pintar semua. Iya. Gitu. Itu kurikulum yang dulu tuh. Tapi kalau kurikulum merdeka itu, ketika saya masuk ke kelas, saya harus pahami setiap anak dia punya kapasitasnya masing-masing. Ada anak yang pintar dengan caranya begini. Ada anak yang sedang dengan caranya begini. Dengan anak yang kurang pintar dengan caranya begini. Jadi dibedakan cara ngajarnya. Sesuai dengan karakter. Sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya. Gitu. Jadi nggak kita ngajar tuh seakan-akan semuanya harus bisa menggambar, ya semuanya harus gambar, nggak gitu. Kalau kamu sukanya gambar ya gambar kamu pasti bagus. Yang nggak suka gambar ya nggak pakai gambar, nggak usah. Betul. Gitu. Itu beda. Itu seringkali murid itu merasa tertekan karena saya taruhlah saya itu salah satu siswa yang zaman sekolah itu sangat benci dengan pelajaran matematika gitu. Ya, dan itu selalu saya hindari. Makanya saya dulu sering bolos kalau pelajaran matematika. Karena apa? Merasa ada sebuah tekanan dan pada saat ketidakmampuan itu dijadikan dasar cerdas atau tidaknya murid hanya dari satu mata pelajaran, itu kan akan jadi beban atau jadi moral murid itu tertekan. Nah, berarti di kurikulum sekarang itu dibedakan dengan
Iya. bahwa menilai murid itu Betul. bukan hanya dari satu Dari mata satu mata pelajaran, dan Pak. walaupun dari mata pelajaran itu si murid diberikan kebebasan untuk berekspresi kayak Betul. taruh tadi kayak misalnya menggambar. Betul. Jadi kita nanti lebih luas lagi. Kita berbicaranya bukan tentang matematikanya, tapi berbicara tentang numerasinya. Gitu. Kalau matematika tuh 1+1 gitu. Iya. Ya 2+2 itu matematika. Tapi yang diinginkan tuh kemampuan dia numerasinya. Bagaimana memanfaatkan ilmu matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya lambang angka saja, tapi bisa nggak ilmu 1+1-nya kamu buat kehidupan sosial. Ya. Kemudian bagaimana perasaan kamu. Jadi kurikulum Merdeka itu ada namanya kompetensi sosial emosional. Jadi seorang guru itu bukan hanya pada sisi akademis, tetapi pada sisi sosial. Gitu. Bagaimana anak menjadi warga negara yang baik dengan ilmunya tersebut. Kemudian juga sisi emosinya, gitu. Selalu ditanya, makanya ada yang namanya refleksi pembelajaran yang ditanya bagaimana perasaan kamu hari ini. Menyenangkan apa enggak belajar matematika? Saya nggak senang. Nah itu ditanya tuh, jangan dicuekin kan gitu. Ya, misalnya tadi bilang saya nggak suka matematika gitu. Iya. Kemudian nggak mau, itu gurunya harus respon cepat tuh, nggak boleh didiemin yang begitu. Tanyakan kenapa? Kalau saya nggak minat, apa yang bikin nggak minat? Apa yang kamu minati? Nah di situ. Ya, karena sebenarnya matematika itu sih nggak seru sih. Iya. Cuman mungkin dulu yang namanya guru eksak, guru matematika itu biasanya jarang ngomong. Iya. Iya. Biasanya begitu, nggak komunikatif. Itu biasanya kelemahannya di situ. Tapi kalau ada orang bahasa ngomong tentang kayak ngejual matematika, kayaknya beda gitu ya. Kayaknya kan gitu ya. Iya. Atau orang matematika mengajar bahasa ya agak gimana gitu ya. Iya. Nah itu makanya guru itu akhirnya dia harus punya kemampuan itu, semua itu general itu. Bagaimana kayak menawarkan produk seperti itu bedanya. Kemudian yang paling beda laginya dari kurikulum Merdeka tuh dibandingin kita nih CBSA. Iya. CBSA itu ada kontroversinya tuh. Itu terlalu banyak materinya. Iya. Banyak banget materinya sehingga anak-anak sulit sekali untuk menguasai materi. Nah, kurikulum Merdeka nih kayaknya sekitar 50% udah hilang tuh materi-materi itu. Jadi sedikit kurikulum Merdeka materinya. Dikemas lagi. Diringkas lagi. Jadi jangan nyamain zamannya kita nih, zamannya Iya. yang sekarang tuh anak-anak SD. Dulu mah saya ada pelajaran baca peta buta gitu Iya. ya kan ya. Sering dikasih atlas segala Iya. macam. Nah sekarang kok nggak ada gitu ya gitu. Itu sering kayak gitu. Sering dulu mah ada gini. Itu zaman dulu beda. Kalau zaman sekarang ringkas banget. Materinya ringkas. Nah tujuannya apa sih kan gitu? Tujuannya apa? Supaya gurunya kreatif gitu. Jadi untuk menyelesaikan satu materi itu, gurunya harus komprehensif. Contoh. Misalnya lagi ngajarin tentang mata atau tentang apalah, tentang telinga lah, tentang telinga kita ngajarin telinga. Kan kalau di CBSA ini telinga, ini bagian-bagian telinga. Iya. Ini fungsi-fungsinya. Iya. Udah selesai. Iya. Gitu kan? Habis itu langsung mata mana nih bagian mata ini fungsi-fungsinya. Langsung lidah gitu kan. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu belajar lidah aja, misalnya belajar telinga aja, itu bukan cuman bagian, bukan cuman fungsi-fungsinya, tapi vitamin yang mendukung, pola hidup yang mendukung untuk itunya seperti apa, dikaji, diteliti, coba seperti apa perbedaannya telinga ini sama telinga ini, terus penyakit-penyakit apa yang ada di telinga, semuanya dibahas. Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu, komprehensif semuanya. Sampai nanti bisa digabungkan dengan matematikanya, gitu, bisa digabung dengan misalnya keagamaannya, gitu kan ya. Tidak semuanya harus didengar, ada yang didengar itu mengakibatkan dosa segala macam, semuanya, gitu. Nah itu. Jadi bisa masuk ke konsep sosial, bisa masuk ke konsep agamis dari satu pelajaran. Misalnya kita lagi bicara tentang telinga, bagaimana menggunakan telinga untuk masyarakat gitu misalnya kan gitu. Coba jangan suka gosip deh, jangan suka dengerin gitu deh gitu ya. Itu semua dibahas. Sehingga nanti makanya di dalam kurikulum Merdeka itu yang dibahas bukan tes sumatif,
Kalau kita sih ulangan harian itu sedikit, itu dibikin sederhana banget. Tapi yang luar biasanya, yang meriah, yang segala macamnya itu di asesmen, namanya asesmen awal gitu. Asesmen awal tuh tadi saya bilang untuk mengecek minat bakatnya, kemudian untuk melihat gaya belajar kamu kayak gimana sih gitu kan. Terus misalnya gini, kalau ada anak gaya belajar tuh ada 3 tuh. Ada visual, ada auditory, ada kinestetik. Misalnya tadi belajar mau telinga gitu. Kalau orangnya belajarnya gaya tipe belajarnya visual, baca buku semua, buka halaman sekian, dibaca, itu ada telinga tuh, baca. Nggak gitu. Oh, pakai yang gambar nih. Kayak senang gambar, yang visual kan pakainya gambar tuh. Gambar. Kalau yang auditory, ya diskusi dia. Diskusi. Nah, nanti yang kinestetik ini yang harus megang-megang nih, siapin torsonya, ini telinganya, telinga buatannya, dibedah semua sama dia gitu. Seperti, jadi guru tuh dia harus kreatif dan tahu. Nah, untuk tahunya itu dari asesmen awal tadi. Nah, kemudian ada namanya asesmen formatif. Asesmen formatif itu tadi. Jadi melihat apakah pembelajaran ini udah bagus apa belum. Tapi bukan berupa nilai angka, tapi berupanya deskripsi. Anak sudah bisa menyebutkan ini, anak sudah bisa menganalisis ini, anak gitu. Itu yang harus prosesnya itu panjang. Jadi kurikulum Merdeka itu nanti nggak fokusnya di hasil, tapi dari prosesnya itu panjang. Hasil masih dikit. Nanti yang di raport itu yang masuk di raport itu hanya hasilnya, yang prosesnya nggak masuk. Ininya yang nanti akan ada laporan lagi. Terpisah. Nanti makanya yang dilaporkan ke orang tua itu 3 nantinya. Yang pertama laporan hasil belajar, yang raport yang kayak kita itu. Ada laporan belajar. Kalau laporan belajar tuh orang tuanya dipanggil, kemudian anaknya dipanggil, ini loh hasil prosesnya belajarnya seperti ini. Dulunya nggak bisa, sekarang udah bisa begini. Panggil ke orang tuanya, masuk ke kelas. Nah, yang ketiga P5 tadi, yang ada proyek. Yang proyek bagaimana penguatan si anak itu supaya memiliki karakter profil belajar Pancasila yang 6 tadi. Nah, di situ itu gayanya pakai proyek. Nah, pakai proyek ini bedanya nggak kayak belajar, tapi dia harus menganalisis sesuatu. Contoh. Tapi ini semuanya dari kebutuhan. Misalnya ada anak kelas 1 nih, dilihat sama gurunya, kayaknya anak kelas 1 ada yang pup di celana gitu ya. Kalau ke WC dia harus dianterin ini. Wah, ini jadi garapan nih, proyek tuh. Nah, dimensinya apa nih dari profil Pancasilanya? Oh, mandiri. Ya kan gitu ya. Nah, anak harus bisa mandiri nih. Proyeknya apa? Dalam 2 minggu ini anak akan dilatih tentang bagaimana di toilet. Gitu. Jadi fokus belajarnya tentang gimana kemandirian di toilet. Gitu, dari sebelumnya, pas di toiletnya, setelah toilet gitu. Sehingga nanti diuji tuh, ya kan, di akhirnya coba dilihat. Tapi ujiannya bukan pakai angka gitu kan ya. Coba diobservasi, dilihat anak, wah udah mulai mandiri. Nanti dikasih tahu ke orang tua nih, Bu, dulu anak ibu kalau ke WC begini-begini, lihat nih sekarang sudah bisa begitu. Jadi sekarang guru itu semuanya informasi pusatnya di namanya PMM, aplikasinya. Namanya PMM. Disiapkan aplikasinya itu. Disiapkan. Mau belajar. Kemudian kalau sudah belajar, dia harus mempraktekkan. Kalau udah praktekkan, diuji sama orang pusat, prakteknya lulus, namanya aksi nyata. Kalau di kita, lulus berarti dia topik. Sekarang sudah ada 42 topik. Tanyain aja gurunya, udah berapa selesai topiknya gitu. Coba kalau ketemu guru lagi, misalnya ada teman guru punya PMM di HP-nya, oh nggak ada, udah itu guru aneh gitu ya. Guru sesat lah ya. Ya nggak sih, nggak aja, cuman guru yang yang akan tertinggal. Jadi guru-guru yang di HP-nya nggak ada PMM, bisa lama kelamaan dia akan tertinggal. Karena sekarang sumber informasi IKM-nya itu bukan dari pelatihan-pelatihan. Bahkan untuk mendapatkan sertifikat itu bukan dipanggil sana sini, enggak, tapi dari satu HP itu Nadim yang merubah itu. Hebat juga kan? Iya kan? Nah, bisa belajar di mana? Sejauh mana nih persiapan para pendidik untuk menjalankan kurikulum Merdeka ini? Pengalaman saya khususnya di Kota Cirebon gitu. Saya beberapa kali ngobrol, bertanya. Kelihatannya bisa saya asumsikan mereka belum siap. Gitu. Belum siap. Tadi
Saya bilang kayaknya guru-guru untuk diajak belajar secara mandiri agak sulit gitu. Nadim udah mainannya guru-guru percaya aja guru-guru bisa belajar secara mandiri gitu. Masih dia guru-guru harus dimotivasi terus menerus seperti itu. Karena beda banget kayaknya. Dan sumber informasinya kalau dulu tuh hierarki dari atas ke bawah. Sekarang udah nggak ada tuh yang namanya hierarki. Saya pernah ngasih materi ke kepala sekolah. Padahal saya masih guru. Saya pernah ngasih materi bagaimana supervisi akademis, bagaimana menilai cara kerja guru. Saya mengisi itu di kepala sekolah. Bayangkan, Nadim itu udah sampai ngajarin begitu, bahwa ngelihat seseorang tuh bukan lihat dari ayam. Oh itu ayam, nggak gitu. Tapi apa yang keluar dari ayam? Kalau yang keluar dari ayam itu telur ya kita ambil. Gitu. Tapi yang keluar itu selain telur ya kita buang gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi gaya belajar siswa dirubah, gaya belajar guru dirubah, kemudian tatanan literasi dirubah, numerasi dua, pokoknya semua tatanannya udah dirubah semua dunia pendidikan oleh Nadim. Nah, gitu. Itu IKM dipersiapkan untuk kurikulum 2024. Ini kan waktunya sangat pendek nih. Iya. Sekarang saja sudah 2023 di bulan September. Udah mau akhir. Udah mau akhir. Nah, sementara untuk masuk ke 2024 ini waktunya hanya beberapa bulan. Mampu tidak itu? Oke. Kemendikbud menyiapkan 6 strategi sebenarnya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Yang pertama tadi ada PMM, ya. Kemudian ada komunitas belajar. Jadi guru itu dulu nggak pernah kenal loh. Guru itu cuma kenalnya ngajar. Sekarang suruh belajar. Dengan adanya komunitas belajar. Komunitas belajar itu ada 3. Ada komunitas di sekolahan itu. Dia harus punya jadwal. Guru tuh harus ngajar. Jadi gini, jangan nggak cuma siswa yang punya jadwal pelajaran, tapi gurunya juga punya jadwal pelajaran. Ada kelasnya, gitu. Ada kayak contoh di sekolah saya itu ada setiap selesai Jumat dari jam 1 sampai jam 3 itu guru khusus untuk belajar. Ada komunitas belajarnya. Itu salah satunya tuh. Karena kalau nggak ada komunitas begini, mereka nggak ada yang bisa belajar. Itu di rumah. Nah, kemudian ada komunitas belajar antar satuan pendidikan atau antar sekolah atau namanya kelompok kerja guru. Jadi gabung antar sekolah-sekolah. Nih, gurunya ada jadwalnya. Setahun itu berapa kali pertemuan. Ada komunitas daring. Zoom, Google Meet seperti itu kan. Nah, itu di PMM itu tuh 2. Berarti ada PMM, kemudian juga ada komunitas belajar. Kemudian ada juga narasumber praktik. Narasumber praktik itu ada guru yang dilatih, diseleksi, dilatih, diberikan aplikasi, diberikan kemampuan segala macam untuk menyebarkan bagaimana secara teknis di lapangan. Itu narasumber praktik. Nah, ini saya salah satunya nih. Saya salah satu dari narasumber praktik. Ya, ada di Kota Cirebon ada 4. Ada 4 di Cuma 4 gitu ya. Apakah itu efektif dengan 4 orang? Enggak efektif. Nah, semoga saja nanti dibuka lagi pendaftaran selanjutnya. Kebetulan saya di gelombang 3. Cirebon dibuka di gelombang 3. Kemudian ada lagi supaya penyebaran informasi ini masif lagi gitu. Nah, kemudian ada kayak tanya jawab lah gitu ya, secara chat segala macam udah disiapkan sama pemerintah. Kemudian juga aplikasi-aplikasi yang lain lah gitu ya, udah disiapkan oleh pemerintah. Pokoknya itu semuanya mengkerucut bagaimana implementasi kurikulum tersebut. Tapi gayanya udah beda banget, lebih cenderung kepada kemandirian seorang guru. Ibaratnya ngerinya gini, kamu mau belajar silahkan, nggak belajar kamu harus tahu konsekuensinya, kamu bakal ketinggalan. Gitu. Itu aja yang berefek itu nanti. Nah, itu yang saya sedih di situ tuh. Kalau kasihan nih kalau gurunya nggak merubah paradigmanya dia nih, efeknya kepada siswa. Ini yang saya khawatirkan. Jadi guru-guru tuh bukan hanya jadi pembelajar, jadi pembelajar juga. Itu luar biasa. Kayak sekarang tanya deh, guru-guru ya, introspeksi lah gitu ya. ini pesan moral untuk guru-guru. PMM-nya udah berapa topik yang udah selesai gitu.
Itu pada indikator kekiengan aja lah, soal kekiengan ya. Kekiengan guru tuh dilihat dari situ. Sudah berapa topik yang mereka selesaikan. Karena di BBGP Jabar itu namanya Balai Besar Guru Penggerak itu menargetkan minimal banget tuh 4 topik diselesaikan. Dari 6 itu ya. Dari 42. 42 itu. Dari 40 tuh cuma 4 doang, please gitu ya. Kan sampai BBGP itu kalau BBGP itu udah turun ke ini kan dari provinsi gitu, udah turun ke Cirebon kemana tuh. Selalu ditanya, udah berapa topik begitu. Kenapa? Mereka khawatir ini udah sebentar lagi guru-guru nggak siap gitu. Nggak siap. Jadi menurut Mas Ardi sendiri nih, dengan adanya ini, kita orang yang pernah sekolah lah ya, kita bukan pendidik. Kira-kira sudut pandangan tentang IKM ini sendiri gimana? Ini sebuah kemajuan atau kemunduran dalam dunia pendidikan? Kalau menurut saya ini sebuah kemajuan, karena ini membuat siswa itu bisa lebih aktif, bisa mengeksplor dirinya, dan lebih dekat dengan guru. Sedangkan kita zaman dulu kan ke guru tuh ada rasa takut, pengen ngobrol takut atau gimana takut. Mungkin kalau sekarang kan segen, kalau sekarang lebih dekat, lebih akrab. Jadi kita pun kalau misalnya saya jadi anak kecil atau anak SD yang ini belajar, saya bisa mengeksplor diri saya nih dengan bebas, tanpa larangan gitu loh. Sedangkan kata guru kan kita bebas menggambar apa dan lain-lain. Sedangkan dulu kan belajar ini terus. Kita mau eksplor nih, padahal kita senangnya digambar, senangnya di musik, senangnya di sini, susah mengeksplor. Mungkin dari kurikulum Merdeka ini ya bagus menurut saya, bisa menimbulkan kebisaan Betul. Minat dari dirinya sendirinya itu, siswa itu sendiri. Jadi karakter anak didik ini sudah dibentuk sedari kecil ya. Iya, betul. Jadi sudah diperhatikan. Tapi gini. Tapi pada kenyataannya nggak semuanya orang tua satu frekuensi nih dengan kurikulum Merdeka. Saya ambil contoh. Ada beberapa kejadiannya yang saya alami sendiri, dan mungkin teman-teman saya atau beberapa ketika saya mengisi materi. Contohnya gitu. Ada ketika anaknya itu maju ke depan untuk dinilai gitu. Kemudian nilainya tuh menurut dia nggak sesuai dengan usahanya. Saya udah menilai, saya udah berusaha, ini bener kok gitu. Kenapa bapak salahin? Tapi nggak sopan nih anak ngomongnya tuh, pakai bahasa Jakarta, padahal orang Cirebon ya. Saya kira isen ya, tapi makanya lu gua gitu ya, ke guru gitu. Nah, gurunya kaget lah, anak itu diberi lah, nasihat gitu ya. Kemudian yang nggak terima orang tuanya nih, karena ini generasi strawberry kan gitu ya, yang nggak terima orang tuanya datang dan mengatakan, bapak cukup ngajarin anak saya tentang materi, kurikulum yang ada di sini seperti apa, biarkan akhlak urusan kami orang tua. Gitu. Nah, jadi ternyata kayak gitu. Ada lagi nih, ini di kota besar nih. Jangan sampai salah, di pedesaan saya pernah ngisi materi di Kabupaten Brebes. Itu desa tuh, namanya kecamatan Karangjunti namanya. Nah, ini guru cerita gini, Pak, saya barusan dimarahin sama orang tua gitu. Kok bisa gimana? Jadi ketika pramuka selesai itu banyak sampah-sampah. Nah, anak-anak, ayo sampahnya dipungutin, ya gitu kan? Itu orang tuanya datang marah. Itu di kampung loh, di kampung. Dia bilang, saya nyekolin anak saya itu buat belajar, bukan buat bersihin sampah. Gitu bilang. Gitu ya. Tapi sebelum ada program IKM ini, apakah dari dinas pendidikan atau dari pengajar itu sendiri, apakah ada sosialisasi sama wali muridnya gitu untuk pembelajaran ini seperti ini, mungkin orang tua akan paham nih karena anaknya di rumah pasti tingkah laku seperti ini gitu. Itu harusnya ada. Bahkan orang tua nanti akan dilibatkan dari perencanaan. Jadi perencanaan program sekolah, perencanaan tentang kurikulum, itu harusnya orang tua terlibat. Gitu. Tapi saat ini belum ada.
di sekolah-sekolah yang paham, yang baca pasti ada. Pasti ada ya. Tapi masih banyak juga sekolah yang Belum. Ya, Dan kalau- itu sudah mulai digiatkan itu. Sudah. Sosialisasi terhadap wali Sudah, murid. sudah. Bahkan seorang guru pun diharapkan dalam kurikulum Merdeka tuh gini. Anak-anak kita hari ini kita akan belajar tentang matahari. Kira-kira menurut kalian untuk supaya kamu paham tentang matahari, kita ngapain? Jadi guru menawarkan itu, Pak, saya usul gini sampai begitu. Jadi dari tahap perencanaan pembelajaran pun anak diberi kesempatan. Gitu. Anak diberi kesempatan. Bahkan di dalam program sekolah itu ada namanya tahapan voice choice ownership. Voice itu mau tahu suara di bising di masyarakat itu apa, kebutuhan orang tua apa gitu. Kemudian langkah selanjutnya choice. Kemudian kita sudah dapat nih beberapa, kita tinggal choice-nya apa aja. Yang dipilih apa aja. Nanti dari situ rasa kepemilikannya harus didapat sama orang tua. Jadi orang tua lah yang memiliki program itu yang diharapkan. Jadi semua program itu ujungnya adalah untuk siswa, bukan untuk sekolah. Nah, maka dari itu visi misi sekolah itu sekarang dirubah kalimatnya, bukan mewujudkan sekolah yang anu bukan begitu, tapi mewujudkan peserta didik, mewujudkan murid, mewujudkan siswa gitu. Karena semua yang dilakukan sekolah fungsinya cuma 3 gitu. Dampaknya harus 3. Yang pertama untuk siswa, yang kedua untuk siswa, yang ketiga untuk siswa. Semuanya Untuk siswa. Jadi berpikirnya ke situ. Bukan egonya sekolah, tapi bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa. Itu luar biasa. Jadi harusnya sekolah itu kalau indikator sekolah ini udah implementasinya kurikulum Merdeka apa belum? Kalau orang tua mau tahu tuh gampang. Orang tua sering dipanggil nggak? Gitu. Sering dipanggil sekolah untuk bukan mintain duit nih kan gitu ya. Kan biasanya kita image-nya gitu tuh. Oh dipanggil wah pasti ada deg-degan. Ada disuruh bayaran atau gitu ya. Nanti akan ke depan nggak gitu. Yang dipanggil tuh, Bu, kita mau ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Kira-kira ibu punya ide apa nih? Nah itu gitu. Bapak punya ide apa nih? Bapak punya potensi apa? Dimintain pendapat. Iya, seperti itu. Kebutuhan kalau di rumah anak kayak gimana sih? Apa yang ingin bapak ibu rubah karakternya, gitu ya? Nanti ketemu tuh, kan kayak satu orang, lama anak nggak bisa bantu orang tua nih, nyuci nggak bisa, ini nggak bisa. Oke, kita bikin proyek itu, karena itu dibutuhkan sama anak-anak tuh, gitu, supaya bisa membantu orang tua. Apa yang dibutuhkan? Nyapu, pak, ngepel, nyuci. Oke, kita bikin program itu. Gitu. Nah, disitulah nanti guru, orang tua dan siswa itu saling berkolaborasi. Seperti itu kurikulum Merdeka seperti itu. Kurikulumnya seperti itu kalau betul-betul bisa dijalankan. Dijalankan itu keren. Berarti yang diutamakan ini adalah kesiapan dari pendidik itu sendiri. Nah itu untuk ada perubahan. Ini yang jadi masalah. Jadi bukan tuntutan terhadap peserta didik, tapi ke pendidik itu sendiri sebetulnya di awal ini. Ya. Betul. Bagaimana jadi guru tuh bukan menuntut anak supaya jadi ini, tapi menuntun. Jadi gini kata Ki Hajar Dewantara tuh, anak itu seperti kertas kosong. Kemudian di situ ada garis-garis garis-garis buram. Guru itu tugasnya adalah menebalkan garis itu, bukan menghapus garis itu atau bisa mengganti kertas itu, enggak. Nah, guru yang dulu itu gitu ya, guru yang dulu itu sebagian guru itu mengatakan kalau kertas itu tabula rasa seperti kertas kosong, kemudian guru lah yang akan melukis itu mau jadi apa. Gitu. Nah, kata Ki Hajar Dewantara enggak gitu. Guru itu fungsinya cuma ngegasin aja dong. Kalau itu mau dia gambar bunga, ya bunganya dipertebal aja. Gitu. Gimana caranya menebalkan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, contoh begini, ada guru yang melarang bawa HP gitu. Padahal itu sesuatu yang melelahkan gurunya bawa HP. Sementara sekarang zamannya udah digital. Nah, kodrat zamannya itu sekarang itu anak nggak jauh dari HP. Maka guru itu harus bisa memanage HP ini, dimanage sedemikian rupa agar menjadi teman belajarnya. Bukan dilarang main HP-nya karena itu hal yang melelahkan, omong kosong susah gitu. Karena sudah zamannya seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi apalagi guru yang mengatakan, "Oh, zaman dulu mah kalau dilempar penghapus ke anak juga orang tuanya nggak marah gitu ya." Jadi seakan-akan dia masih bernostalgia dengan gaya lama dia gitu. Nggak bisa sekarang.
Nggak boleh guru seperti itu. Gitu. Bahkan guru itu ketika masuk ke kelas tuh kalau dalam kurikulum merdeka dia harus senyum, nggak boleh. Gitu. Dia menampakkan masalah-masalah yang ruwet di rumahnya apa nggak boleh. Dia harus dan dia harus memilih pilihan kata yang selalu positif. Jangan ribut. Itu nilainya kalau dalam supervisi akademis itu nilainya turun tuh guru kalau minus banget ya. Udah minus. Karena ada kata-kata negatif. Jangan lari-lari gitu. Jangan berkelahi gitu. Nah, itu harus dirubah tuh. Kalau jangan ribut, ayo semuanya kan gitu ya. Bikin kita fokus belajar lagi. Kalau jangan berkelahi, jangan berkelahi enggak gitu. Ayo berdamai gitu. Jadi diberikan pandangan positif. Betul. Bukan dengan ucapan-ucapan penegasan yang keras, kata tidak, kata jangan buang sampah sembarangan. Gitu. Buanglah sampah pada tempatnya kan gitu. Jadi guru sampai sedemikian rupa diatur. Karena sebetulnya Ki Hajar Dewantara sendiri itu sudah mendidikkan nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Iya, karena Ki Hajar Dewantara guru yang fokusnya di sini, di moral itu, di budi pekerti dulu. Jadi fokusnya di situ. Jadi kalau nggak salah di tahun 1954 kalau nggak salah udah mulai baru masuk tentang kognitif kecerdasan. Dulunya cuman budi pekerti aja. Budi pekerti, bagaimana sopan santun itu aja. Kearifan lokalnya segala macam. Baru tuh dimasukkan ilmu-ilmu. Nah, itu saya sering kali ngobrol tuh dengan orang-orang tua yang ada di zamannya bahwa iya, sekarang sih pendidikan budi pekerti itu sudah tidak ada. Makanya moral anak-anak tuh sudah jauh berubah gitu, berbeda sekali. Sudah tidak ada unggah-unggihnya, sudah tidak ada attitude-nya gitu. Hanya karena menurut mereka itu kenapa sih budi pekerti itu pelajarannya dihilangkan? Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Itu kan masukan tuh dari orang tua kan. Itu banyak kan. Ini jawabannya ada di kurikulum merdeka ini, jawaban itu. Dengan adanya P5 tadi, proyek penguatan pelajar profil Pancasila tadi. Itu. Ini kebutuhannya apa nih? Anak nggak ada sopan santunnya nih, bikinlah itu proyek. Begitu. Namanya proyek bukan proyek anggaran. Iya. Proyek itu artinya gini, proyek itu adalah sebuah pembelajaran dengan jangka waktu yang panjang, dengan proses tujuan tertentu, dengan asesmen yang begitu rumit, dengan penilaian yang begitu rumit, gitu. Dari proses yang panjang, nanti diakhiri dengan perayaan namanya. Nah, perayaan inilah apresiasi keberhasilan anak dari yang tadinya nggak bisa karakter ini sekarang jadi bisa. Gitu. Nah, ketika kita lihat kebutuhan itu, ya sudah, anak kelas 1-nya kita bikin program, misalnya proyeknya kata ajaib. Apa tuh? Anak diajarkan membiasakan dalam 2 minggu ini dia harus bisa latah di mulutnya terima kasih, tolong, maaf. Gitu aja udah segitu aja dulu. Gitu ya. Anak kelas 1 nih menampilkan habitnya dulu. Nah, habitnya dulu, kebiasaan, dari kebiasaan menjadi karakter menjadi budaya. Gitu. Maaf, tolong, terima kasih. Itu aja dulu udah. Terus aja ini terus seperti itu. Tuh dapat. Habis itu baru kesopanan yang lebih lanjut seperti itu. Itu ada programnya. Jadi memang pelajaran budi pekertinya nggak ada. Gitu. Prakteknya. Tapi di situ ada penggantinya, namanya kokurikuler. Kalau intrakurikuler memang nggak ada, di intrakurikulernya itu nggak ada. Adanya paling pendidikan Pancasila yang agak nyambung nanti namanya. Atau di situ juga ada agama kan, ya, pendidikan agama dan budi pekerti ada. Tapi itu hanya teoritis gitu, teoritis di intrakurikuler. Nah, aplikasi dalam kehidupan masyarakatnya adanya di kokurikuler. Jadi ada 3 nih. Struktur kurikulum tuh. Ada intrakurikuler, berarti mata pelajaran tuh. Ada kokurikuler, itu fokus pada karakter. Ada intrakurikuler. Intrakurikuler itu apa? Fokus kepada kebutuhan minat. Ini kebutuhan karakter, ini kebutuhan belajar. Jadi diambil tuh, bukan cuma pinter, dia juga berkarakter dan bakatnya, minatnya itu dibesarkan, ditumbuhkan di situ, dimunculkan. Seperti itu. Kalau gini Mas, jadi saya sebagai wali murid misalkan ya, apakah ada penilaian juga orang tua di rumah itu bisa memberi nilai, jadi supaya bisa dirubah ke di sekolahnya gitu loh?
oh ya nih anak nih di rumah nih seperti ini, tapi di sekolah seperti ini, kan berbeda nih. Apakah itu bisa ada komplain ke sekolah, mau memberi usul nih, anak saya ini kurang ini, itu memberi usul itu kemana kan, supaya saya sebagai wali murid tahu nih arahnya, oh berarti harus ke sini gitu tuh. Oke, ke wali kelas yang pertama. Karena tadi saya bilang ciri khas dari kurikulum merdeka adalah ketika orang tua sering dipanggil. Itu ya kan, dari perencanaannya termasuk dari asesmennya. Jadi salah satu prinsip asesmen di dalam kurikulum itu jadi gini, ada assessment for learning, assessment yang digunakan untuk mengukur bahwa anak ini sudah tercapai pembelajaran atau belum. Ada assessment as learning. As learning itu assessment yang menilainya bukan guru tapi siswa ke siswa lainnya, siswa terhadap dirinya, atau bisa jadi orang tua terhadap siswanya itu bisa berbeda. Jadi gimana kreatifnya guru saja membuat sebuah instrumen penilaian itu. Contoh, anak-anak, kita udah belajar nih. Kalian sudah bisa apa hari ini? Ilmu baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Itu namanya assessment S. Dia menilai dirinya sendiri, dia mikir, oh iya saya. Nah sekarang udah dapat ya, udah. Kira-kira menurut kamu materi apa yang belum kamu paham? Bagaimana perasaan kamu hari ini sama pelajaran ini? Wah, bikin sebel Pak. Kenapa sebel gitu kan? Habis tadi saya dicontekin gitu. Baru tuh jadi kajian lagi. Oh, dicontekin kenapa? Itu namanya assessment. Nah, orang tua bisa masuk di situ. Bisa masuk di situ. Bukan hanya dari penilaian, bukan hanya dari perencanaan, dari penilaian pun bisa. Kan nanti ada namanya laporan belajar. Bukan hasil belajar, tapi laporan belajar. Di mana orang tua itu bisa menilai anaknya sendiri. Gitu. Dari sisi prosesnya seperti apa. Anak bisa gini. Ini hasilnya loh, gue coba mau kasih nilai berapa gitu ya. Ya orang tua juga diajak untuk menilai. Oh, berarti orang tua pun di sini ikut menilai anak juga. Betul. Nanti dari sekolah itu combine dari penilaian orang tua itu. Iya, tapi tidak dimasukkan ke rapor. Oh, tidak masukkan ke rapor. Jadi ini hanya untuk mengukur bahwa anak tadi itu prosesnya udah bagus apa belum gitu. Iya. Adapun di rapor itu hanya hasil saja. Gitu. Orang tua mainnya di, tapi kan namanya proses yang bagus sih pasti hasilnya bagus. Iya. Gitu kan? Iya. Tapi kurikulum merdeka nggak fokus di hasil. Coba bayang. Kurikulum merdeka itu nggak ada patokan nilai. Iya. Nggak ada. Anak yang nilainya sekian berarti nggak naik, nggak ada. Naik otomatis dia. Semua naik. Semua ada otomatis naik karena pakai fase. Jadi ada namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kompetensi yang harus dimiliki siswa, kebiasaan yang harus dimiliki siswa dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau 1 tahun nggak bisa, ya berarti masih ada tahun berikutnya. Jadi naik, misalnya anak kelas 1 nih, dia nggak bisa tuh, nggak mencapai, kan masih ada tahun berikutnya. Tetap diberikan ini yang sama gitu. Iya, nanti kan ngobrol tuh, jadi guru kelas 1 sama guru kelas 2 aja tuh ngobrol, gitu ya. Nih ada anak yang belum bisa ini, tolong. Nanti kita kerjasama ya untuk menggarap anak ini supaya naik lagi kompetensinya, kebisaannya dibisain. Masih ada waktu karena 2 tahun. Oh, nanti dari guru kelas 1 ke guru kelas 2 itu akan memberitahukan setiap karakter. Iya, dari hasil belajarnya apa, karakternya apa, itu harus memberitahu. Maka dalam satu prinsip pembelajaran itu pertama kali yang dilakukan oleh guru adalah membuka rapor, gitu, melihat hasil dari anak yang sebelumnya itu apa, kemudian komunikasikan dengan guru yang sebelumnya itu sampai segitunya. Jadi akhirnya sebenarnya aneh juga kalau sampai ada anak yang nggak naik, itu aneh, sebenarnya aneh ya kalau orang yang guru yang mengerti bagaimana metode treatment ke anak-anak itu aneh. Sekarang contoh, kenapa ini anak nggak naik? Habis anaknya nggak bisa ini itu, lah kenapa anaknya nggak bisa ini itu? Bapak ibu guru diamkan itu selama 1 tahun. Iya. Kenapa didiemin aja? Iya. Harusnya cepet dong. Kelemahannya kan ada di pendidikan. Ada di pendidikan nih, udah terukur kan. Oh dia nggak bisanya di sini. Panggil orang tuanya, yuk bu, anaknya nggak bisa gini. Gimana supaya ngukurin ini kan gitu. Iya. Terus saya satu lagi, ada anak. Kenapa nggak? Habis anaknya nggak masuk. Males anaknya jarang bisa masuk. Lah, kenapa di anak kita tadi dibiarkan selama 1 tahun? Diamkan saja, anak udah tahu anak nggak masuk. Cepet kejar anaknya, ada apa sampai nggak masuk begitu. Nah, satu, kedua, menurut hasil riset namanya anak tidak naik itu nggak ada manfaatnya.
Coba bisa jadi pintar nggak? Nggak bisa. Kamu nggak naik tiba-tiba jadi pintar, nggak bisa. Malah dia down, dibully, jadi siap jadi korban potensi bulinya banyak, bikin anak potensi drop out-nya lebih tinggi dibandingkan untuk anak menjadi lebih pintar. Benar nggak, Sob? Benar. Iya, Iya, jadi udahlah sekalian naikin. Tapi di situ ada treatment, jangan dinaikin terus dibiarin, enggak, tetap harus ada treatment tersendiri. Nah, itu dilihatnya dari sisi mana bahwa murid itu berprestasi. Oke, sepertinya menurut asumsi saya di KM itu prestasi bukan tujuan, itu hasil saja. Tujuan kita mewujudkan siswa yang berprofil belajar Pancasila. Adapun dia berprestasi itu mah hasil, bukan tujuan, gitu ya. Bukan tujuan, tapi hasil saja. Tapi bukan kan dengan nilai dengan prestasi itu bisa memotivasi teman-temannya yang lain. Iya, bisa memotivasi. Jadi gini, ada anak yang dia berprestasi, oke, dia good. Tapi anak yang tidak berprestasi bukan berarti identitas gagal kan? Iya. Bisa jadi. Berapa banyak sekarang orang yang berprestasi ketika di sekolahnya, anak yang biasa-biasa saja, ketika dia sudah selesai di dunia pendidikan selesai, tapi dia mulai. Apalagi anak-anak kita kayak laki-laki itu kayak sekarang kan, kapan laki-laki menggunakan otaknya? Apakah waktu sekolah? Enggak. Mikirinnya apa? Iya. Kapan digunakannya itu kalau ketika sudah berkeluarga terdesak otaknya baru pintar kan gitu. Saya tidak pernah berpikir belajar dulu waktu sekolah. Nah, yang makanya yang kayak kelihatannya gitu yang pintar-pintar perempuan tuh ya. Laki-laki mah cuek aja kan gitu. Nah, maka itu dilihat tuh, oh kayaknya guru juga harus melihat bagaimana perkembangan fisik, perkembangan mental anak gitu. Laki-laki dan perempuan itu beda banget, gayanya beda banget belajarnya seperti. Berarti di kurikulum Merdeka ini yang di SD ini yang menunjukkan karakteristik berarti ya. Nah, untuk melaju ke jenjang berikutnya di SMP baru ke akademiknya. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kurikulum Merdeka tuh dari SD, SMP, SMA itu tetap terus berarti ya. Terus gitu. Kelihatannya seperti itu. Tadi saya bilang indikatornya tuh, indikasinya gitu. Sudah tidak ada lagi KKM, ya kan? Tidak ada nilai patokan. Kemudian ujian juga nggak ada, gitu kan? Masuk ke SMP itu pakainya zonasi, nggak pakai kita Eptanas, pakainya nilai. Makanya sekolah udah seperti itu. Berarti kayaknya arahnya kita harus rubah deh, gitu. Bukan menjadi anak yang pintar saja, tapi yang terpenting fokusnya anak yang berkarakter. Gitu. Terakhir nih, pesan moral apa yang ingin disampaikan? Kalau kita lihat dari diskusi tadi, kayaknya perubahan utama yang saat ini diperlukan adalah dari pendidik itu sendiri. Gitu. Nah, pesan moral apa yang ingin disampaikan kepada para pendidik? Yang utamanya itu juga kepada karena Saung Langit ini juga ditonton oleh sahabat-sahabat yang masih sekolah, mungkin bisa juga disampaikan kepada anak-anak itu. Pesan moralnya mungkin saya akan mengutip filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadilah guru, bukan guru yang penuntut, tetapi guru yang penuntun. Seperti itu, guru yang penuntun, guru yang mengerti kebutuhan belajar siswa. Seperti itu aja mungkin. Yang gampang aja. Simple ya. Simple. Tapi yakin pendidik paham akan hal itu ya. Paham banget. Gitu ya. Lalu untuk orang tua murid dan murid itu sendiri. Ya, orang tua siswa ya. Biarkan anak tumbuh, ya. Jangan lupa bermain. Jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar. Jadi belajarnya sekitar jangan lupa. Jadi belajar sambil main apa main sambil belajar? Ya, pokoknya anak-anak mungkin kalau kelihatan sama orang tua tuh anak-anak kelihatannya lagi bermain ya, padahal dia belajar. Gitu. Nah, kelihatan bermain tuh ketika sama orang dewasa, tapi buat anak-anak itu serius tuh. Iya. Betul. Itu hal yang bukan bermain itu. Itu hal yang serius, kayak anak main bola, buat anak-anak itu bukan main itu. Serius dia main bola. Iya kan? Tapi kelihatan sama orang dewasa dia lagi main, padahal lagi serius gitu. Jadi pahamilah karakteristik dari anak.
Gitu. Oke, sahabat Sang Langit, demikian tadi bincang-bincang kita tentang dunia pendidikan. Eh, ini hanya baru awal ya. Kita akan berbincang lagi dengan Mang Guru di sesi-sesi selanjutnya untuk memberikan pandangan baik ke pendidik ataupun ke peserta didik bahwa akan banyak perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan era dan zaman kita yang tentunya saat ini sudah masuk era digital. Jadi nanti kita akan bincang lagi ya, Mang Guru, Boleh. tentang hal-hal yang lainnya karena kayaknya masih banyak nih yang harus kita bedah. Ya, Ini kayaknya kalau dilihat dari kurikulum Merdeka itu sendiri, ini baru hanya beberapa poin saja, poin-poin besarnya saja yang tadi kita bincangkan. Dan satu hal, pesan untuk sahabat-sahabat Saung Langit bahwa setiap perubahan janganlah dinilai dengan negatif. Karena perubahan itu sendiri yakin akan membawa nilai positif pada saat kita bisa melihat dari sisi yang positif. Jangan pernah takut dengan sebuah perubahan. Karena perubahan itu akan memacu kita untuk berpikir, akan memacu dan meluaskan sudut pandang kita dan pola pikir kita. Sehingga kita bisa menilai segala sesuatunya dengan positif. Yakinlah bahwa pemerintah itu mempunyai tujuan yang baik. Pemerintah tidak akan membuat sesuatu yang buruk untuk generasi muda kita ini. Tetap belajar seperti Mang Guru tadi, jangan lupa bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.